Ayyuhal ikhwan, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada nabi kita dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ikhwatan iman, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan segala kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita berupa rezeki, tidak hanya berupa harta, tapi juga berupa kesehatan, kenikmatan-kenikmatan yang lain sebagainya. Semua ini hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala yang kelak nanti di hari kiamat, di padang mahsyar kita akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan tentang segala hal yang kita telah lakukan di dunia ini, yang telah kita berikan, yang telah kita sedekahkan, kita infakkan fi sabilillah di jalan Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya memotivasi kepada kita semua untuk senantiasa menyisihkan sebagian rezeki kita yang Allah titipkan kepada kita untuk perjuangan fi sabilillah, untuk menegakkan agama Islam ini, untuk membantu kaum muslimin, membantu para yatim dan duafa, membantu para penghafal Quran, dan membantu orang-orang yang sedang membutuhkan. Hadirin ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang malaikat setiap pagi dan sore hari mendatangi kaum muslimin. Kemudian malaikat itu pun berdoa. Apa doa malaikat itu setiap pagi? Doa malaikat itu yang pertama adalah Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti, berikanlah ganjaran, berikanlah balasan bagi orang-orang yang telah berinfak di pagi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengaminkan dan mengabulkan doa dari malaikat tersebut. Satu lagi, malaikat akan mendoakan kepada orang-orang di pagi hari. Ya Allah, binasakan, tahanlah rizki orang-orang yang menahan infaknya di pagi ini. Oleh karena itu, malaikat setiap pagi datang kepada kita semua. Mereka ikut mendoakan kita. Bagi kita yang bersedekah di setiap hari, khususnya di setiap pagi kita, maka malaikat pun mendoakan kepada kita. Allahumma ati. Ya Allah, berikan kepada mereka, berikan balasan kepada mereka, orang-orang yang telah memberikan sedekah, orang-orang yang telah berinfak fi sabilillah, khalafa, yaitu balasan yang lebih baik, ganjaran yang jauh lebih baik daripada apa yang telah dia keluarkan. Sebaliknya, malaikat pun akan berdoa kepada kita. Ya Allah, tahan rizki orang tersebut, binasakan rizki orang tersebut, karena dia sudah menahan sedekah, sudah menahan infak di pagi harinya. Oleh karena itu Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk senantiasa kita berinfak, bersedekah, berdonasi di setiap hari. Jadi ada donasi yang kita kerjakan setiap setahun sekali. Ada donasi yang kita keluarkan setiap sebulan sekali. Ada donasi yang kita keluarkan setiap Jumat sekali, setiap sepekan sekali. Ada juga donasi yang kita keluarkan setiap pagi harinya. Ya, karena malaikat senantiasa mendoakan kepada mereka yang menyedekahkan harta dan rezekinya di setiap pagi harinya. Ikhwatan iman, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berinfaklah, karena sesungguhnya ketika kita menahan infak kita sampai Allah cabut nyawa kita, maka saat itu akan ada penyesalan di antara kita semua. Penyesalan yang tidak akan ada gunanya lagi, penyesalan yang abadi. Lihatlah, Allah abadikan orang-orang yang telah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin kembali ke dunia ini untuk mereka beramal soleh, untuk mereka berinfak fi sabilillah. Allah abadikan dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min
قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين وأنفقوا مما رزقناكم. Berinfaklah, berdonasilah, berdermalah dari sebagian rizki yang Allah berikan kepada kalian. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang salah satu di antara kalian al-maut, kematian. Al-maut, kematian. Rabbi laula akhartani. Maka saat itu dia akan berkata kepada Rabbnya, laula akhartani, ya Allah, seandainya engkau berikan tangguh sesaat saja, aku bisa kembali ke dunia, fa asaddaqa, maka aku akan menjadi orang yang ahli sedekah. Aku akan menjadi orang yang ahli berdonasi. Aku akan menjadi orang yang sering berderma. Wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Lihatlah ikhwan, lihatlah ikhwatul fillah, orang-orang yang telah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala pengen kembali ke dunia lagi. Untuk apa? Untuk bersedekah, untuk berdonasi, untuk berinfak fi sabilillah. Keluarkan rizki kita, keluarkan harta kita untuk menjadikan diri kita menjadi tameng daripada api neraka. Kelak nanti di hari kiamat, di saat tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita keluarkan akan menjadi tameng dari siksa api neraka. Maka Allah akan masukkan hamba-hambanya yang rajin bersedekah, yang rajin berinfak fi sabilillah di dalam surga Firdaus. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi ahli surga, menjadi penduduk surga yang lewat masuk surga melalui pintu sedekah, pintu berinfak, pintu berdonasi. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.